السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada ayat yang ke-19, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadhihi tadhkirah." Sesungguhnya ini merupakan peringatan. Yang dimaksudkan dengan peringatan adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Itu merupakan peringatan. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Maka bagi siapa yang ingin menempuh jalan menuju Tuhannya, maka hendaklah ia menempuhnya. Dan jalan yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengikuti apa yang disyariatkan melalui utusan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang terakhir dalam surah Al-Muzammil, di mana pada ayat yang terakhir kembali membahas tentang qiyamul lail. Dan sebagian di antara ulama ada yang berpendapat bahwa ayat yang terakhir dari surah Al-Muzammil ini tidak termasuk dalam kategori ayat Makkiyah, tetapi dia adalah ayat Madaniyah atau ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berhijrah ke Madinah. Dan ada beberapa alasan yang dikemukakan, di antaranya disebutkannya pada ayat ini perintah untuk berzakat dan beberapa perintah-perintah yang lain, yang mana perintah-perintah tersebut di dalam sejarah disebutkan bahwa hal itu disyariatkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah. Meskipun kita tidak mungkiri ada di antara ulama yang lain yang tetap menyatakan bahwa akhir dari surah Al-Muzammil ini juga termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka ya'lam." Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui, annaka taqumu adna min thulutsai laili wa nisfahu wa thulutsan. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau telah melaksanakan qiyamul lail, mendekati 2/3 malam atau setengahnya atau sepertiganya. Di awal surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya agar melakukan qiyamul lail, baik itu setengahnya ataupun 2/3-nya ataupun sepertiganya. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan bahwa Allah telah mengetahui bahwa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan perintah tersebut. Dan disebutkan di sebagian kitab tafsir bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah meridhai apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah melaksanakan sebagaimana yang diperintahkan. Wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan juga sekelompok dari orang-orang beriman yang bersama engkau yang juga telah melaksanakan qiyamul lail sebagaimana yang diperintahkan di awal surah Al-Muzammil. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur malam dan siang. Allah yang mengetahui apa yang terjadi di malam hari dan apa yang terjadi di siang hari. Allah mengetahui juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin saat melakukan qiyamul lail. Allah mengetahui kapan malam itu lebih panjang daripada siang atau sebaliknya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian tidak sanggup untuk melakukan ibadah qiyamul lail persis seperti yang disebutkan di awal surah Al-Muzammil. Apalagi pada zaman itu tidak seperti saat ini, di mana dengan mudah kita menentukan setengah, sepertiga, 2/3 malam. Di zaman mereka dia tidak memiliki kemudahan seperti yang kita rasakan pada saat ini, sehingga hal itu memberatkan bagi para sahabat. Ada keraguan-raguan apakah qiyamul lail yang dia lakukan ini sudah mencapai setengahnya, mencapai setengah malam, atau mencapai 2/3 atau mencapai 1/3. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum, ya, karena adanya hal yang memberatkan tersebut, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala taba alaikum, Allah meringankannya, Allah memberikan keringanan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah dari Al-Qur'an apa yang mudah bagimu. Yang tadinya harus setengahnya malam digunakan untuk qiyamul lail, atau 2/3-nya atau 1/3-nya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Lakukan qiyamul lail sesuai dengan yang kalian sanggupi dan sesuai dengan keadaan di mana seseorang itu bersemangat di dalam melaksanakannya. Dan di sini disebutkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, diperintahkan membaca dari sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an. Ini tidak bermakna bahwa yang diperintahkan hanya membaca Al-Qur'an saja, tetapi yang diperintahkan adalah salat secara keseluruhan. Karena memang di dalam uslub yang digunakan oleh Al-Qur'an, kadang sesuatu itu diungkapkan sebahagiannya, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Ya, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, ya, kadang Allah tidak menggunakan lafaz salat, tapi kadang menggunakan lafaz ruku atau menggunakan lafaz sujud. Ya, seperti pada ayat warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ini yang dimaksudkan bukan hanya sebatas pada rukuknya saja, tapi yang dimaksudkan adalah salat secara keseluruhan. Ini salah satu uslub di dalam bahasa Arab, di mana terkadang sesuatu itu diungkapkan sebagiannya, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Nah, di sini juga yang diungkapkan adalah membaca Al-Qur'annya, karena ini salah satu yang dominan dilakukan pada saat seseorang melakukan qiyamul lail. Dianjurkan untuk memperpanjang bacaan Al-Qur'annya agar dia lebih mudah untuk mentadabburi dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'an yang ia baca. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa uzur
ya beberapa keadaan yang boleh jadi dialami oleh sebagian kaum muslimin yang semakin menguatkan betapa pentingnya adanya keringanan di dalam masalah ini. Alima an sayakunu minkum marda. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di antara kalian ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit, sehingga dia tidak bisa melakukan qiyamul lail sebagaimana orang yang dalam keadaan sehat. Wa akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Dan yang lainnya mungkin dia tidak sakit tapi dia sedang melakukan perjalanan untuk mencari nafkah, untuk berdagang. Tentu dari sisi keadaan dan kondisinya berbeda dengan orang yang sedang mukim, tidak melakukan aktivitas yang berat, tentu berbeda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pelaksanaan qiyamul lail sesuai dengan apa yang mudah bagi orang tersebut. Karena tidak sama keadaan setiap orang. Ada yang sakit, ada yang melakukan perjalanan. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan ada juga yang lain yang mungkin dia sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanan dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah dari Al-Qur'an, maksudnya laksanakanlah qiyamul lail sesuai dengan apa yang disanggupi. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Inilah yang kemudian menjadi alasan sebagian dari para ulama mengatakan bahwa ayat yang terakhir ini adalah ayat Madaniyah, karena di dalamnya ada perintah zakat, dan perintah zakat tidak diperintahkan kecuali setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa aqridullaha qardan hasana. Dan bersedekahlah, berinfaklah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini diungkapkan dengan lafaz al-qard. Al-qard itu berikanlah piutang. Allah menggunakan lafaz ini untuk memastikan kepada siapa saja yang berinfak di jalan Allah bahwa kalau dia memberikan infaknya, kalau dia memberikan sedekahnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengembalikannya sebagaimana orang yang berutang mengembalikan piutang yang dia ambil kepada orang yang mengutanginya. Wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apa yang kalian telah lakukan dari kebaikan-kebaikan, pasti engkau akan mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan wa 'azama ajra. Lebih besar, lebih tinggi balasannya dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di antara rahmatnya kepada orang-orang beriman membalas kebaikan yang sedikit dengan balasan yang berlipat ganda. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini ya, satu ayat terakhir dan sangat panjang ini disebutkan oleh para ahli tafsir menghapus ya, atau menghapus ketentuan dan hukum yang terdapat pada awal-awal ayat di surah Al-Muzammil ya, di mana pada ayat ini, dan inilah yang berlaku bagi kaum muslimin, perintah qiyamul lail ini adalah perintah yang dikembalikan pada kesanggupan setiap orang, hal yang mudah bagi setiap orang. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan manusia, apa yang memberatkan, apa yang meringankan, Allah Maha mengetahui hal tersebut. Dan salah satu ciri khas daripada syariat yang mulia ini, agama Islam yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan hal-hal yang menyulitkan di dalamnya. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam
agama ini hal-hal yang memberatkan bagi pemeluknya. Bahkan di dalam satu kaidah ya dikatakan al-masyaqqatu tajribut taysir. Ya, ketika seorang muslim ataupun muslimah menghadapi kesulitan ketika hendak menerapkan suatu perintah, maka syariat memberikan cara lain di dalam menjalankan perintah tersebut yang lebih mudah. Sehingga dengan ciri khas agama Islam yang seperti ini, maka tidak perlu ada kekhawatiran bagi siapapun untuk menjalankan agama yang mulia ini secara istiqamah, karena agama ini pada hakikatnya adalah agama yang mudah. Mudah di sini dalam arti mampu kita melaksanakannya. Kita mampu untuk melaksanakannya. Fisik yang kita miliki, apa yang Allah karuniakan kepada kita, itu merupakan atau sangat mencukupi bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah di dalam agama. Jamaah rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat ini, di faqra'u ma tayassara minal Qur'an, ini adalah perintah yang menunjukkan bahwa pada qiyamul lail itu tidak disyaratkan dia harus satu juz, dia harus membaca ayat-ayat di surah Al-Baqarah, tidak, tetapi apa yang mudah bagi dia. Bahkan di beberapa biografi ulama salaf di sana disebutkan terkadang ada di antara para ulama yang membaca ayat Al-Qur'an, dia mengulang satu ayat. Dia mengulang satu ayat bukan karena singkatnya, tetapi karena sangat ingin mentadabburi daripada ayat tersebut. Ada disebutkan dalam kisah, saya lupa siapa namanya, dia didapati salat malam setelah salat Isya, dan menjelang fajar dia datang ke masjid untuk salat subuh, masih dia dapati orang itu salat dengan membaca ayat yang sama pada saat dia mengawali salat malamnya setelah salat Isya. Karena memang kalau kita perhatikan di awal-awal surah Al-Muzammil, yang menjadi tujuan utama disyariatkannya qiyamul lail itu tidak lain agar seseorang termudahkan di dalam merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Karena memang ayat Al-Qur'an kita bisa mengambil pelajaran darinya itu salah satunya dengan melalui tadabbur. Dan tadabbur yang terbaik itu ketika dilakukan pada malam hari. Itulah sesungguhnya hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Kemudian ada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Itu tidak lain sebagai ajang untuk kita berlatih, untuk berlatih agar kita terbiasa melakukan qiyamul lail, agar kita melaksanakan salat di malam hari dengan tujuan kita bisa lebih fokus dan konsentrasi saat mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, qiyamul lail, kemudian Allah merintahkan dengan dua ibadah yang sangat penting, yaitu iqamatus shalah dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan ini adalah ibadah yang sangat sering disebutkan di dalam Al-Qur'an secara bersamaan. Syekh Sa'di mengatakan, menjelaskan penyebab kenapa kedua ibadah ini selalu disebutkan secara bersamaan. Beliau mengatakan, amaral ibad bi ibadatain. Allah memerintahkan hambanya dengan dua ibadah. Huma ummul ibadat wa imaduha. Kedua ibadah ini merupakan induk dari semua ibadah yang ada. Wa imaduha, dan dia juga adalah pilar pentingnya dari semua ibadah. Iqamatus shalah allati la yastaqimud din illa biha. Tegaknya salat itu adalah kunci tegaknya agama.
Kalau orang sudah tidak salat, maka hancur agamanya. Hancur agamanya. Ibarat Islam ini digenggam oleh 5 rukun. Kalau haji, puasa, zakat, salatnya sudah tidak ada 4 yang mestinya menggenggam agamanya, sudah tidak menggenggam agamanya, maka agamanya akan lepas. Makanya hadis-hadis tentang meninggalkan salat itu sangat keras dan tegas. Jadi la yastaqimu din illa biha. Tidak mungkin agama ini tegak kecuali dengan salat. Wa ita'uz zakah allati hiya burhanul iman. Dan zakat itu adalah tanda keimanan. Kenapa zakat dikatakan tanda keimanan? Karena zakat itu adalah seseorang mengeluarkan apa yang dia cintai, apa yang dia senangi berupa harta. Tidak mungkin seseorang mengeluarkan yang dia cintai kecuali karena mengharap sesuatu yang dia lebih cintai, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang rela mengeluarkan hartanya baik melalui zakat ataupun melalui infak dan sedekah, maka itu adalah tanda keimanan yang ada pada dirinya. Karena dia yakin bahwa dengan mengeluarkan apa yang dia cintai, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih dia cintai, yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah burhanul iman, dia adalah tanda keimanan. Wa biha tahsulu muwasatul fuqara wal masakin. Dan dengan zakat itu maka terwujudlah kasih sayang kepada fakir miskin. Dan salah satu terwujudnya ketenangan di masyarakat itu kalau baik hubungannya antara fakir dan miskin. Makanya kalau ada orang yang mengacaukan suatu masyarakat, maka yang dirusak itu adalah bagaimana hubungan kaya dan miskin itu dibuat berantakan. Maka itu akan terjadi kekacauan. Nah, Islam mensyariatkan zakat itu untuk menyambung hubungan antara fakir dan miskin. Dan inilah yang berhasil ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada masyarakat yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini selain masyarakat yang pernah dilahirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di awal surah dalam Al-Qur'an, di awal surah Al-Baqarah, di sana juga disebutkan tentang ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa, disebutkan di antaranya orang yang melaksanakan salat dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepadanya. Dan di sana Syekh Sa'di juga menjelaskan bahwa kedua perintah ini, perintah salat dan perintah beribadah dengan harta kita, ini selalu disebutkan secara bersamaan karena disitulah sesungguhnya alamat kebahagiaan seorang muslim di dunia dan di akhirat. Seorang berbahagia, seorang merasakan ketenangan ketika dia melaksanakan salat, sebagaimana juga dia merasakan ketenangan ketika dia berbuat baik kepada orang lain. Dan ketika seseorang mencukupkan pada satu bagian saja, maka pasti dia akan merasakan ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya di saat dia mampu untuk melakukan ibadah melalui harta yang dimilikinya. Kemudian pada perintah wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, kita tidak dapatkan dalam ayat Al-Qur'an yang menggunakan if'alus shalah, kerjakanlah salat, tapi selalu menggunakan kata-kata aqim. Ini adalah perintah agar kita tidak melaksanakan salat secara asal-asalan, tapi kita melaksanakannya dengan menegakkan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan penyempurnanya atau sunnah-sunnahnya di dalam salat. Ya, karenanya ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar salat yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal kaifiyatnya, demikian pula dalam hal kekhusyuannya, karena ini adalah dua hal yang tidak
terpisahkan. Kekhusyuan itu sebagai ruhnya salat, dan kaifiyat salat itu adalah sebagai standar sah dan tidaknya, atau standar daripada berapa nilai yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqridullaha qardan hasana, berikanlah pinjaman. Maksudnya di sini tuluslah ketika mengeluarkan harta, baik sebagai zakat atau sebagai infak atau sebagai sedekah. Ketika seorang tulus mengeluarkan hartanya, ikhlas karena Allah ketika mengeluarkan hartanya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Dan disebutkan di lanjutan ayatnya bahwa balasannya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa saja kebaikan yang engkau lakukan, tajiduhu indallah, pasti engkau akan mendapatkannya di sisi Allah, huwa khairan wa a'dhama ajra, lebih besar, lebih tinggi balasannya dari kebaikan yang kita lakukan. Karena al-hasanatu bi asyri amsalha, karena satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan bisa menjadi 700 kali lipat kebaikan, bahkan bisa kita tidak bisa menghitungnya. Tetapi harus ingat di sini bahwa kebaikan yang dimaksudkan di sini adalah kebaikan di akhirat, bukan kebaikan di dunia. Jadi jangan sampai kemudian seseorang hitung-hitungan dengan Allah dalam urusan dunia. Kalau saya berinfak 50.000, berarti saya akan dapat 500.000. Itu salah paham terhadap ayat tentang dilipat gandakannya amalan. Kalau saya berempat 1 juta, maka akan dapat 1 miliar misalnya. Tidak demikian. Yang dimaksudkan dengan balasan berlipat ganda itu adalah balasan di akhirat. Bahkan kalau ada orang yang kemudian berinfak dengan tujuan untuk mendapatkan yang lebih banyak di dunia, maka itu bisa menggugurkan pahalanya. Segala amal kebaikan kalau asasnya itu adalah dunia, maka Allah hanya akan memberikan sebatas yang Dia inginkan di dunia. Itu pun tidak semua juga. Ada juga yang Allah tidak berikan. Jadi orang yang mengharapkan dunia, Allah katakan akan Dia berikan apa yang diharapkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi bukan balasan di dunia. Bahkan pada amalan-amalan, amalan-amalan yang di sana dimotivasi dengan nikmat-nikmat dunia, itu pun tidak boleh kita jadikan dunianya sebagai asas. Misalnya Nabi SAW bersabda, man arada an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ini motivasinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia, dilapangkan rezeki. Dan sah saja kalau seseorang kemudian melakukan silaturahim dengan tujuan supaya mendapatkan kelapangan rezeki. Tapi jangan itu yang menjadi pijakan asas utamanya, jangan itu. Kapan itu jadi asas utamanya, maka itu masuk dalam kategori seseorang menginginkan dari kebaikan sesuatu yang berkaitan dengan dunia, dan itu dilarang. Perintah bertakwa misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia salat supaya dapat rezeki. Tidak boleh itu dijadikan sebagai asas, sebagai tujuan utama di dalam kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sempurna ibadah seseorang kalau dia tidak mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena hal-hal yang bersifat duniawi, ketika kita melakukan suatu ibadah, itu adalah hal-hal yang Allah akan berikan tanpa kita meniatkannya secara khusus. Diibaratkan seperti orang yang menanam pohon, kalau dia menyiram, merawat, maka sunnatullah al-kauniyahnya dia akan berbuah pada waktunya. Berbeda dengan yang di akhirat.
Ini tidak, jadi harus benar-benar kita murnikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita tertipu dengan ajakan-ajakan serahkan motornya, serahkan mobilnya, nanti akan dapat mobil yang lebih baik. Nah, ini tentunya hitung-hitungan yang keliru ya, terlipat gandakannya pahala itu dalam hal terlipat gandakannya kebaikan yang kita lakukan itu dalam hal pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Wa khairu wa a'dhamu ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan sejumlah ketaatan kepadanya, di penghujungnya Allah perintahkan untuk beristighfar, untuk meminta ampun. Sini Syekh Sa'di mengatakan wa fil amri bil istighfar ba'dal hathi ala af'alit ta'a wal khair. Ya, perintah beristighfar setelah perintah melakukan ketaatan dan kebaikan, faidatun kabirah. Terdapat di dalamnya faedah yang sangat besar. Apa itu? Wa dzalika anna al-'abda ma yakhlu min taqsirin fi ma umira bih. Karena seorang hamba tidak ada yang lolos dari yang namanya kekurangan pada setiap perintah yang dia lakukan. Makanya setelah salat, zikir yang pertama kita baca adalah istighfar. Karena dalam salat kita selalu ada kekurangan. Dan ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak boleh ada orang yang bangga dengan ibadah yang dia lakukan. Dia sudah qiyamul lail, tidak boleh dia bangga, saya sudah qiyamul lail, karena pasti ada kekurangan di dalam qiyamul lailnya. Dia umrah, dia haji, tidak boleh bangga dengan ibadah dan kebaikan yang dia lakukan, atau dia berinfak, dia berkontribusi dalam kebaikan, dia tidak boleh berbangga dengan itu semua. Kenapa? Karena pasti ada kekurangan, dan kekurangan itu yang paling mungkin terjadi itu berkaitan dengan amalan-amalan hati yang menyertai dari amalan lahiriahnya. Ya, karena amalan hati ini di luar daripada kendali kita. Beda dengan yang bersifat lahiriah. Kalau takbir kita bisa persiskan, ya takbirnya angkat tangan sejajar dengan dengan pundak, itu bisa kita lakukan. Tapi berkaitan dengan hati, ini bukan kita yang mengendalikannya. Kita hanya bisa berusaha. Ya, karenanya setelah kita melakukan ibadah atau sebelum kita melakukan ibadah, kita selalu berada di antara al-khauf war raja. Kita berharap tapi juga ada rasa khawatir. Dan itulah yang selalu kemudian menstabilkan semangat berbuat baik kita. Ya, karena kita tidak pernah merasa puas dengan satu kebaikan karena kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Ya, tapi kita berharap diterima, tapi di sisi yang lain juga kita ada rasa khawatir tidak diterima. Sehingga kita terus mencoba dengan harapan dari kebaikan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menerima dan menilai mujahadah yang kita lakukan di dalam melakukan kebaikan tersebut. Jadi istighfar ini adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan terhadap kebaikan yang kita lakukan. Dari sini kita mengetahui bahwa istighfar tidak hanya untuk orang yang telah melakukan kesalahan, tapi orang yang telah melakukan ketaatan juga tetap dituntut untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita telah selesai dari penjelasan tafsir surah Al-Muzammil, dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan pada surah Al-Muddatsir. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.